Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam momen Maulid kali ini saya ingin membahas betapa mahalnya hidayah. Tahu hidayah? Tahu hidayah, Bu? Bukan tukang nasi kuning, bukan. Bapak tahu hidayah? Tahu? Hidayah itu sesuatu jika kita ada dua di dalam pilihan adalah yang disebut petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Ada hidayah tatkala setiap hamba yang pastinya berbuat baik, entah di dalam beribadah kepada Allah, entah dalam bermuamalah kepada manusia yang lain. Ini hidayah bisa datang. Gak ada hidayah itu datang tunggu kita di rumah. Ntar saya belum dapat hidayah. Nah kalau hidayahnya kita jogrok di dalam rumah, nggak bakal dapat hidayah. Hidayah itu dicari. Contohnya nih anak-anak muda. Anak-anak muda demen ke majelis, betul? Itu hidayah dari Allah. Beruntung kan? Anak muda sekarang kan demennya nongkrong, main gitar, hura-hura, betul? Udah gitu mabuk lagi. Ngapain? Mabuk. Ingat, yang namanya orang udah mengenakan satu aja jenis satu yang haram, di surga itu ada khamar, ada di dalam surga itu ada khamar. Kalau kita minum khamar di sini, mabuk, setelah itu kita sadar. Tapi kalau kita meminum khamar di dalam surga, maka khamar itu bikin kita mabuk dan terus-terusan mabuk sampai di hujung. Setiap harinya makin tambah cinta, mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen nggak? Pengen cobain nggak? Ini tapi yang udah pernah minum di dunia di sana nggak pernah minum. Nggak pernah dapat. Kenapa? Khusus orang-orang yang meninggalkan yang haram di dunia. Yang mudah anak-anak cihir dan hilir khusus dijauhkan dari perbuatan maksiat kepada Allah. Bagi anak muda juga yang kayak begini yang dicari, nyari jodohnya gampang. Betul nggak nih? Neng, nyari pemuda yang soleh kan ya? Yang soleh yang kaya? Ya bohong lah. Mau kaya apa yang soleh? Kaya nggak mau? Awas ya. Yang namanya perempuan kan pengennya dapat anak yang soleh, calon imam, dunia wal akhirah, dapat bawa istri ke dalam surga. Karena tanggung jawab suami. Nah kalau seorang suami udah pengangguran, ibadah kagak, hidup belangsak. Tahu hidup belangsak? Hidup segan mati nggak mau. Kadang orang minta air ya, minta doa, minta berkah. Anak muda sekarang minta doa sama airnya, minta biar cepet dapat jodoh. Kok bingung doanya. Kalau minta ditetapkan hati kan ada doanya ya. Ini saya ulang-ulang nih, saya ceramah kayak gini saya ulang-ulang biar pada sadar diri lo jadi anak laki. Hidup nganggur, gelar sejadah, sholat aja. Mudah-mudahan biar juga dapat rezeki sendiri. Nah kalau di atas sejadah tuh sejadah terbang. Ulama aja pada nyari duit, Nabi dagang nggak? Dagang. Minta air biar cepat dapat jodoh. Saya tanya, lu kerja nggak atau enggak? Ya sampai budak juga perempuan nggak ada yang mau, kecuali lakinya kayak gue. Jujur lo mau nggak kayak gue? Tapi 1000 tahun sekali lahirnya begini. Lo gak boleh cium, lo gak boleh marah lo. Gue satu yang saya bangga dari diri saya punya kelebihan. Hidung saya maju. Kebayang kan lo kalau gue preset? Saya punya kelebihan mancung, jadi saya pede. Kalau orang preset pede kan konyol. Lagi anak muda sekarang juga harus giat. Kalau yang namanya gunung, di atas gunung kita bisa daki berapa kilometer. Masa masjid musola samping rumah nggak pernah masuk? Malu nggak?
Ntar kalau lu udah masuk ke dalam cuma disolatin bahaya. Nah kalau udah mati larinya kemana? Masjid, ke musola, yang dicari ulama. Kalau kadang ada yang mau sholatin. Kalau dari sekarang kita udah hobi datang ke tempat-tempat majelis ilmu, duduk di dalam musola, sholat 5 waktu di dalam masjid, silakan. Dan nantinya matinya pun Allah akan kasih petunjuk hidayah dari Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Pengen nggak? Mudah-mudahan mati ya di sini. Katanya pengen. Ini kan katanya Nabi, orang yang hadir ke dalam majlis, niatnya dia dari rumah datang ke majlis, malaikat 700 dikumpulin, turunin apa? Doain nih orang biar sampai di tempatnya, ya Allah ampuni dosa. Begitu sampai pulang sama malaikat juga doain, ya Allah matiin dia dalam keadaan husnul khatimah. Kata Nabi apa? Seandainya satu orang hamba datang ke majlis, entah dia mau datang, entah dia pulang, mati sudah pasti dimasukkan ke dalam surga. Mau nggak begitu? Nih kira-kira sampai di rumah malaikat maut lagi ngeteh. Lu pada pulang kan? Pulang nggak? Bagus lah. Saya ke Jakarta dulu. Jakarta saya mampir Cikampek. Dari Cikampek saya beralih lagi ke Bandung. Tetap malaikat maut ngikut. Mau sampai kemana pun malaikat maut tetap ngikut. Mau tunggu mati, mau mati. Umur kita masih panjang. Di dalam momen maulid kali ini adanya tasyakuran dan di dalamnya ada silaturahmi, betul? Yang pertama kata Nabi, orang yang bersilaturahmi akan Allah panjangkan umurnya. Amin. Amin ya Rabbal. Ada sebagian ulama pun menjelaskan tentang masalah panjang umur. Masalah panjang umur ini, Bib, saya punya tetangga ahli silaturahmi 40 umurnya meninggal, Bib. 40 tahun tapi dia punya nilai ibadah lebih dari umur 40 tahun. Itu namanya disebut panjang umur. Paham? Ada yang umur 60 ada? Ada? Pak? Bu, 60 ada? 3 tahun lagi. Nah umat Nabi umur 60 sampai 70 kan? Yang 63 ada? Nggak cabut sikri. Ibu nunggu apaan? Kalau orang tua masuk musola, masuk masjid ya wajar. Udah tahu kenapa sih Senin Kamis. Kalau anak muda main ke masjid, ya Allah suka nih luar biasa. Apalagi kalau udah Ramadan, imamnya anak muda, bacaannya lantang. Nih Ustaz Rian, dapat jodohnya orang Cilitan hilir. Betul ya? Betul kan? Aku dapat jodoh lagi. Punya imam, ya Allah enak banget. Jangan anak muda, kulati. Kulautu berabinas. Oh saya ngerti, ada ininya, ada ina apa yang akan kau tahu. Jadi anak muda dong, ayo ngaji. Nih saya belum lama ada urusan masalah anak muda umur 17 tahun murtad pindah agama. Nah kalau karena ini yang terjadi di saat ini, media sosial itu jahat. Jangan coba-coba terjun terlalu dalam ke dalam media sosial. Anak muda sekarang demen banget Instagram, Facebook, WA, Telegram. Betul? Apalagi masalah blogger, ya Allah suka banget. Kalau niatnya baik, pasti akan terbawa baik. Kalau niatnya nggak baik, ingat maksiat jari juga ada. Cek. Hai, boleh kenalan nggak? Itu maksiat tuh. Setiap ketikanya akan menjadi saksi di yaumil qiyamah betapa lelahnya dari kita untuk bermaksiat kepada Allah. Udah gitu pakai fotonya beda lagi. Pakai foto-foto gua. Menang banyak loh. Ngangkut aja lagi perempuan. Giliran gua susah banget. Yang namanya anak muda sekarang kalau udah media sosial seperlunya ada batasan. Jangan terlalu dalam. Bisa buat jadi dakwah, ambil buat jalan dakwah. Jangan jadi ajang Facebook.
Instagram cuma ajak buat maksiat kepada Allah. Ingat, otak ini bikinan Allah. Jika satu syaraf kita dicabut oleh Allah, bukan apa-apa kita dengan masyarakat. Yang presiden, yang menteri, yang kapolri, yang pangdam, siapapun dia, jika satu syaraf sudah dilepas oleh Allah, maka tidak ada manfaat orang tersebut. Mau kayaknya kayak apa lagi, duitnya sampai dijejerin di tengah jalan, kalau ini orang tahu-tahu gila, nggak manfaat. Betul apa enggak? Jadi apa yang mau disombongin? Anak muda demen sama agama, kalau sudah demen agama minta kepada Allah dapat umur yang manfaat. Kalau anak muda udah demen sama majelis ini, kayaknya dicari ini yang dirindukan sama Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau tanya, cinta sama Nabi? Di dalam syair Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ini syair luar biasa. Fasyaribul hamri yafhu ba'da sakratuhu. Setiap orang yang meminum minuman khamar, setelah itu dia mabuk. Setelah mabuk dia akan sadar. Setelah sadar dia lupa semuanya. Apa yang habis dia lakukan lupa. Tapi di balik itu semua, wasyaribul hubbi tulul umri sakran. Orang yang udah mabuk cinta sampai akhir umurnya bakal cinta terus-terusan. Kalau katanya orang Jihidan Hilir, love is blind. Apa-apa? Love is blind. Biar terbiasa. Love, cinta itu kotok. Ya, nggak bisa ngebedain coklat, nggak bisa bedain. Kalau yang namanya cintanya anak muda, kalau urusan cintanya paling suka banget ya. Apalagi dia benar-benar masih neng, ya Allah. Yang satu tinggal si Neng tinggal di Cihiton Hilir, yang satu tinggal di Lengkong. Dulu banget ya. Tinggal dari Lengkong si Neng minta nelfon si AA. Iya yang sayang. Iya di rumahnya sendiri ya. Gak ada orang. Ada hujan dingin banget. Si Aat kan langsung mulai nih otaknya. Wah, syaitan masuk, iblis masuk, dajjal tampil di tengah-tengah. Ini anak muda sekarang kalau udah datang ketemu perempuan, ya Allah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Buat orang tua masa bodoh. Tawa lu mikir. Tawa. Bu. Anak perempuan sekarang demenan megang sapu atau megang handphone? Ya nggak laku-laku loh. Anak perempuan sekarang demenan jagoan megang handphone dibanding sapu. Megang sapu dikit udah buat pegel tangan lecet. Kalau udah ada demenannya nih, kalau udah ada yang disukain, Masya Allah, tinggal di Lengkong jalan kaki riba ke Cihiton Hilir. Gue mau tuh. Kalau sekarang ada Grab, kan begitu kan? Lu jangan perasaan aja loh. Kenapa Neng? Kesini dong temenin Neng. Bawa martabak ya Mana si duit tinggal 25.000. Bensin. Kita paham kayaknya udah pernah ngalamin semuanya. Duit 25.000 bensin habis. Pilih mana, beli bensin atau beli martabak? Martabak. Demi si Neng senyum. Ini kalau nggak dibawa martabak, wah repot nih. Bisa ngambek. Besok telepon nggak diangkat. Mau besar matre loh. Udah ketemu, ya kan? Ya udah deh, nggak pakai motor, jalan kaki. Hujan gede, ambil daun pisang punya orang dibabat jadiin payung. Sampai di dekat Kertawangunan ketemu lah tuh tukang martabak yang satu spesial 22.500, telur 4 28.000, yang telur 6 37.000. Yang mana yang dibeli? Memang pelit loh. 22.500 yang membeli. Sisa duit di kantong 2.500, nggak apa-apa lah buat modal.
Dibeli martabak sampai berkeringat. Cideng Hilir kan lumayan ya. Dari Lengkong jalan kaki sampai Cideng Hilir itu martabak keringetan. Basah kotaknya kan, muat. Begitu sampai rumah si Neng, ya Allah namanya cinta, baru lihat pagar, senang luar biasa. Pagar di rumah si Neng, senang. Orang namanya cinta mah buta. Melihat pagar senang, apalagi kalau melihat Neng sekelebatan. Apalagi Neneng. Serem. Begitu udah sampai ketok pintu, yang keluar bapak moyangnya. Mana komisi mabrak. Assalamualaikum, salam. Ada apa? Titipan martabak buat si Ina. Kasih, coba lagi gitu. Si AA nelfon, katanya sendirian. Maafin bapak ibu udah pulang, kondangan di belakang rumah. Yang namanya cinta mah nggak ada nanya, bapak kemana, urusannya di mana, dekat apa jauh, nggak nanya, yang penting keluar dulu. Kalau udah begitu salah siapa? Karena cintanya buta menjerumusin kita ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini kalau udah urusan cinta mah paham anak muda. Suruh sholat, gimana syarat sah sholat? Ya agak mudah loh mah. Kalau udah urusan cinta, nih ingat kita sama-sama suka. Saya juga masih muda begini hari. Ya iyalah, masih ganteng gua, belum keriput kan. Neng, Bu, saya kalau nanya sama laki saya sakit hati. Dengan saya nanya sama perempuan, saya ganteng. Senang. Bu, saya ganteng nggak? Senang. Nanya sama laki nggak ada enak-enaknya. Pak, Neng, Bu ganteng nggak? Gak pernah laki-laki bilang saya ganteng. Kalau lu bilang gue ganteng, gue curiga sama lu. Ada kelainan nih berarti. Kalau udah urusan cinta, nih kita sama-sama laki, demen gak main kelereng? Pernah main kelereng? Suka gak? Suka. Kalau kita udah suka itu permainan, gimana caranya? Yang di depan tuh mau jauh pasti kena. Kenapa? Karena mendalamin. Cinta itu dalam bro. Cinta itu masuknya ke hati. Kalau udah cinta jauh jadi dekat. Yang namanya kalau udah gak suka, apalagi gak cinta, ya di depan mata gak bakal kena. Betul apa enggak? Kita suka. Nah, kalau orang ini suka, pasti kemanapun akan dituju. Begitupun di dalam agama. Kalau kita udah suka di dalam agama ini, kita mau cari tahu tentang masalah agama, masuk ke dalamnya, cintai. Siapa yang harus dicintai? Bukan agamanya dulu, cintai dulu nabinya. Apa gerak-geriknya, bagaimana akhlaknya, apa yang dilakukan, cintai. Baru kita sampai ke dalam agama yang utuh di dalamnya. Kalau kita gak kenal Nabi, gak bakalan sholat kita aman, lancar, gak bakalan. Kita tahu sholat kan dari Nabi. Kita tahu baca Quran dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang paling baik Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Orang yang memberikan kasih sayang yang paling sempurna Nabi Muhammad SAW. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak ada peringai yang jelek, melainkan yang paling baik adalah Nabi. Dengan akhlaknya, makannya, salamannya, duduknya, ngobrolnya. Nabi hobinya bercanda, ada Nabi bercandanya. Nabi bercanda duduk sama Sayyidina Ali, sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali lagi makan kurma. Orang sana kalau kita kan makan nasi. Kalau di sana pagi panen kurma, makannya kurma, satu piring penuh. Semua masing-masing punya piring dan di situ isinya semuanya ada kurmanya. Nah, Sayyidina Ali habis makan, begitu makan bijinya ditaruh di Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lagi ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar. Setiap habis makan bijinya taruh Sayyidina Ali, ditaruh terus sama Sayyidina Umar. Sayyidina Ali ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah lihat deh, Sayyidina Umar makan banyak banget, lahap. Apa kata Nabi? Kayaknya yang paling lahap kamu wahai Ali. Kenapa? Makan sama biji-bijinya.
Nabi bercandanya jujur, benar. Kalau lu mau banyak bohongnya. Betul atau enggak? Nabi itu lihat ngajarin kita bercanda ada, tapi jangan pernah membuat mereka tersinggung. Ada lagi ibu-ibu datang ketemu Nabi, ya Rasulullah, saya pengen banget naik anak onta. Iya, mau dipanggil. Ontanya gede tinggi. Ya Rasulullah, saya pengen naik anak onta. Loh, Bu, ini onta kan lahirnya dari anak dulu. Benar juga sih. Benar nggak? Iya kan dari kecil jadi gede. Ini kan anak onta, nggak mungkin anak manusia. Coba jujurnya Nabi SAW. Nabi suka bercanda. Jadi kalau saat kita lagi kumpul gini ada bercanda, tapi nggak boleh melukai hati orang. Apalagi bercandanya kelewatan. Ya, nggak boleh kayak begitu. Lihat Nabi, akhlaknya paling baik. Saat ketemu orang yang lebih tua, saat satu jalur, cuman ada satu jalur, ada nenek-nenek Yahudi di depannya Nabi. Nabi diam, tunggu pelan-pelan Nabi di belakangnya. Sampai ini nenek-nenek pindah ke kanan atau ke kiri, baru melewati. Nabi itu kalau jalan cepat hadir. Nabi kalau jalan cepat nggak pernah lama. Saat itu Nabi jalan lama, ya Rasulullah, di pinggirin aja dulu biar kita lewat. Nggak boleh, biar ini orang tua jalan lebih dulu, karena dia lebih dulu ada di hadapan kita. Itu akhlaknya Nabi SAW. Saking akhlaknya Nabi setiap pagi dicaci, dimaki, nggak pernah lewat jalan lain, nggak pernah. Ini kalau kita mau masuk ke masjid mana masjid? Mana? Di belakang. Ini keluar dari rumah nih. Di situ ada orang Yahudi tuh. Kira-kira kita mau ke masjid kita diludahi. Tuh orang Yahudi kita apain tuh? Hah? Jangan diludahi lagi, tempelin mungkin gitu. Ya iyalah, nggak ada yang terima. Orang lagi mau jalan sholat atau diludahi. Ini sejarah Nabi SAW, akhlaknya luar biasa. Ini orang Yahudi udah siap-siap ngumpulin ludah di mulutnya. Dia Nabi lewat, Nabi tadinya jaraknya jauh. Ini orang tua Yahudi harus nyamperin Nabi terus diludahin. Nabi elak mukanya. Nabi jawab, barakallahu fi, semoga Allah memberikan keberkahan kepada. Diludahin malah ngedoain. Kalau gue mau pites. Betul nggak? Hari kedua Nabi lewat lagi. Hari ketiga lewat lagi. Sampai makin dekat. Sampai sahabat bingung, ya Rasulullah, ada jalan lain, kenapa harus lewat situ? Jangan lewat situ lagi. Saya nggak mau mutusin hajat orang tua ini, karena hajatnya orang tua ini tiap pagi pengen meludahi muka saya katanya. Dan kenapa harus mendekat? Biar yang nyamperin, udah tahu mau meludahi pakai Rasulullah yang deketin. Saya takut tatkala dia ingin jalan meludahi aku, dia terjatuh, zalim aku. Nabi masih sadar diri, akhlaknya Nabi SAW. Mau diludahi masih dijalanin yang dekat. Sampai ini orang Yahudi, nenek tua ini sakit. 3 hari Nabi tunggu, gak pernah lagi ada yang meludahi Nabi. Khawatir Nabi, jangan-jangan Allah murka kepadanya. Mungkin ada apa yang ditimpa oleh Allah. Sampai akhirnya ditanya sama tetangganya, tahu gak nih nenek kemana? Sakit ya Rasulullah, udah 3 hari gak bangun. Bingung Rasulullah, langsung lari ke pasar, ambil roti, ambil manisan, beli madu, langsung diketok rumahnya, gak dibuka-buka. Dia khawatir jangan-jangan meninggal. Begitu dibuka, ternyata ini nenek lagi tidur. Rumahnya kotor, sudah 3 hari gak dibersihin. Nabi ambil sapu, Nabi yang bersihin. Setelah Nabi yang bersihkan, Nabi duduk di sampingnya. Dia terbangun, dia kaget melihat Nabi. Ada apa wahai Muhammad? Apakah engkau ingin membalas dendam? Puas engkau melihatku dalam keadaan sakit? Tidak. Ini aku membawakan makanan dan manisan untukmu wahai, sehingga engkau dapat sembuh kembali. Sehingga engkau besok pagi dapat lagi meludahi diriku. Nabi mau nyembuhin, cuma buat ini nenek bisa meludahi Nabi lagi. Sampai apa kata itu nenek? Ya Muhammad, engkau benar adalah utusan Allah. Syahadat di hadapan Nabi setelah dia meludahi, menyakiti Nabi, menyiksa Nabi, mencaci, memaki. Setelah dia bersyahadat dan disaksikan oleh Nabi, mati dalam keadaan husnul khatimah. Berkah apa? Berkah kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Di dalam riwayat, orang yang pertama kali melihat Nabi, dia bakal akan gentar. Ada rasa kekhawatiran dan rasa takut, tapi begitu dia tutup matanya lalu membuka, timbul rasa cinta yang sebelumnya rasa cinta itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun.
Pengen nggak lihat Nabi? Pengen nggak lihat Nabi? Kalau pengen melihat Nabi, jauhin dari gambar-gambar yang tidak baik yang ada di handphone kita. Jauhin video-video yang nggak bagus yang ada di handphone kita. Ambil yang baik, sari, buka mata kita. Kalau sudah mata ini terjaga, insya Allah Nabi yang akan datang kepada kalian. Setiap hamba yang mencintai, apa kata Nabi? Al-mar'u ma aman ahad. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta sama Nabi, insya Allah di yaumil qiyamah kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ini sekarang kan kita perayaan Maulid ya. Perayaan Maulid bukan? Ada apa sih di Maulid? Ada sejarah. Sejarah apa? Sejarah manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Kenapa sih tiap tahun kita harus merayakan Maulid? Karena kita pengen dikenal oleh Allah, berkah kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Betul apa enggak? Ini Bib, ada di luar sana Bib yang negor saya. Katanya buat apa ngadain Maulid? Kalau ada yang nanya begitu, saya jawab lagi, seakan-akan benci sama kelahiran Nabi. Kayaknya nggak suka sama kelahiran Nabi. Tahu nggak kenapa kita ngerayain Maulid? Kita biar sadar diri sejarah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini kan sekarang acaranya tasyakuran ya. Ini acaranya tasyakuran nih. Tasyakuran apa? Memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, milad. Kalau anak kita milad, ada nggak tasyakurannya? Ada. Saudara kita 4 bulanan, ada nggak tasyakurannya? 7 bulanan, ada nggak tasyakurannya? Begitu lahir, akikah 40 hari, ada nggak tasyakurannya? Selama ini yang tasyakuran sampai saat ini saya diundang, nggak pernah orang undang saya, Habib, saya mau ngadain acara tasyakuran perceraian. Nggak pernah dia undang saya, Habib, saya mau cerai, Habib. Tasyakuran itu Habib ceramah, saya bingung mau ceramain apaan. Subhanallah, setiap kesenangan pasti ada rasa syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Hati-hati, ingat-ingat, orang yang enggak mau bersyukur, azab Allah sangat amat pedih. Jika orang tersebut bersyukur, maka nikmat dan nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an mengucapkan puluhan kali di dalam surat Ar-Rahman mengucapkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Berpuluh-puluh kali diingatkan kita, nikmat yang mana yang kalian dustakan yang telah kuberikan kepada kalian. Coba kita bisa bayangin, kita hidup di dunia ini atas keinginan kita apa keinginan Allah? Ayo jawab yang benar. Kita hidup di dunia, keinginan kita apa keinginan Allah? Bisa nggak Allah cabut nyawa kita sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih panjang umur. Alhamdulillah. Bisa nggak seandainya kita memilih, ya Allah saya mau lahir di sana aja, bisa kita milih? Semua sudah maktub dari Allah dan ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Nih.